Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gita Rizka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara kerja Simulink pada aplikasi MATLAB. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya setelah terbuka aplikasinya kita ketik Simulink. Lalu kita enter. Oke. Oke. Eh, Setelah terbuka library ini, library browser Simulinknya, ini merupakan tempat tools-tools yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya itu kita klik New Model untuk membuka lembar kerjanya. Bentar, kita bagi dua dulu. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita ke source. Kita ke source untuk mencari continuous. Oh, konstan. Nah, kita ini kita klik, kita tarik edge sebentar. Source, lalu ke konstan, kita tarik, lalu kita taruh di sebelah sini. Lalu selanjutnya ada ke kita mencari gain. Gain itu berada di map operation. Kita cari gain. Nah, ini dia gain. Kita tarik lagi, kita taruh di sebelah sini. Lalu ada saturation yang berada di discontinuous. Saturation, jangan yang dynamic yang kita pakai, tapi yang saturation yang biasa. Kita taruh di sebelahnya sini, oke? Lalu selanjutnya kita ke Math Operation untuk mencari produk dan add. Produk. Tanda produk. Subtraction. Nah, ini dia. Produk kita taruh sini, lalu ada add, kita taruh di sebelahnya produk. Setelah itu, kita ke source lagi untuk mencari kontan. Konstan. Kita taruh di sini. Lalu ke math operation, kita cari divide. Divide. Ke panjangnya. Nah, ini. Kita taruh di sebelah sini. Lalu ke continuous. Mana continuous? Ke continuous kita cari integrator. Nah, kita taruh di sini. Lalu ke discontinuous untuk mencari saturation. Nah, kita taruh lagi di sebelah sini. Lalu ke sim untuk display dan scope. Oke, untuk yang selanjutnya itu, nih sebentar saya rapikan.
ininya dibesarkan. Selanjutnya, setelah sudah tersusun seperti ini, kita tarik garis dari konstan ke gain, lalu dari gain ke saturation, lalu dari saturation ke produk yang atasnya, lalu ke edge yang atas, lalu dari edge ke divide yang atas, lalu dari divide atas ini ke integration, lalu dari si integrator ke simulation. Nah, konstan yang pertama itu nyambung ke produk yang ini, lalu konstan yang kedua nyambung ke divide yang ini. Lalu dari si ini nyambung ke display. Nah, dari display kita sambung scope. Kurang lebih seperti ini rangkaiannya. Setelah itu kita eh, klik dua kali di gain, lalu kita ganti dari 1 menjadi 0,01. Kita klik OK, lalu ke saturation, klik dua kali. Untuk upper limitnya itu 1, low limitnya itu 0. Lalu setelah itu ke konstan ini, kita ganti satunya menjadi Q. Lalu ke integrator. Sebentar. Ke integrator, klik dua kali. Di sini kita ganti yang awalnya 0 menjadi H0. Lalu saturation yang ini kita klik dua kali, kita ganti menjadi H max dan lower limitnya itu bentar, 0. Kita klik OK. Lalu setelah itu kita ke scope, klik dua kali. Setelah klik dua kali akan muncul seperti ini. Lalu kita ke parameter, ke section parameter. Nah, setelah section parameter, kita ganti yang awalnya number of axis-nya itu 1. Jadi kita ganti menjadi 3. Kenapa kita ganti scope-nya menjadi 3 display? Karena untuk melihat parameter aliran masuk, aliran terisi sama max-nya. Nah, setelah diubah tampilannya nanti akan seperti ini untuk grafiknya. Jadi terlihat ada 3 grafik. Setelah itu kita close saja. Lalu kita gabungkan gain, gain, saturation, dan produk serta konstan yang bawah. Lalu kita jadi eh, subsistem. Setelah itu eh, kita gabungkan yang ini. Sebentar. Ini. Setelah itu yang ini kita copy, lalu kita paste, kita taruh di bawah. Yes. Sebentar.
Oke, terus kurang lebih nanti jadinya seperti ini. Kurang lebih nanti seperti ini. Selanjutnya. Mohon maaf, tadi ada kesalahan sedikit dari saya. Saya akan mengulang. Ya. Nah, aduh, untuk ini sama dari subsistem sampai ke sini itu digabung. Nah, jadinya seperti ini. Keluaran outputnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Kenapa dibuat subsistem konstan yang atas dengan yang bawah? Karena yang atas ini sebagai inputan dan yang bawah ini sebagai output. Nah, karena kita menggunakan eh, tiga tiga pengkondisian untuk si scope, jadi untuk si yang pertama yang paling bawah ini kita sambungkan pada subsistem yang di bawah sini. Untuk yang di tengahnya ini kita sambungkan ke subsistem yang di atasnya. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Setelah dirapikan, kurang lebih akan seperti ini tampilan dari rangkaian tools yang telah kita rangkai. Selanjutnya itu adalah untuk selanjutnya yaitu kita akan mengubah parameter-parameter dari ketiga kondisi pengkondisian tersebut. Yang pertama ada pada bus system, lalu bus system yang kedua dan yang ketiga. Untuk yang selanjutnya itu kan kita mengubah parameter-parameter dari tiga pengkondisian ini. Nah, untuk yang pertama di subsistem yang pertama ini kita klik kanan, lalu kita ke max, create max, lalu kita ketik this buka kurung ketik piping satu. Lalu untuk parameternya itu kita edit, belum edit. Enggak. Nah, untuk nama parameternya ini kita ubah menjadi Q. Ini kita ganti menjadi kita masuk seperti ini. Oke. Lalu untuk yang unit sistem yang kedua itu sama seperti cara yang tadi. Klik match, lalu kita ketik this buka kurung depannya piping piping dua di parameter dan dialognya. Name-nya kita ganti menjadi Q juga. Lalu di sininya
A jadi ganti alir aliran kedua. Terus kita oke. Kita klik oke. Nah, untuk baris yang ketiga, klik kanan, next, create max. Sama seperti tadi kita klik ketik if, buka kurung, ketik, eh, s- ini kita kondisikan sebagai tangki. Jadi di sini kita tulisnya tangki, tangki, nah, kutip parameternya di sini, name-nya kita ganti H0. Oke, untuk sininya kita ganti menjadi, oh sebentar maaf, maaf, ada kesalahan. Kita ke edit karena di sini ada tiga pengkondisian. Jadi kita edit yang pertama itu H0, H0. Lalu di sininya kita tulis eh kita ini dulu aja. H0, lalu yang kedua ada Hemix, lalu yang ketiga ada A. Oke, H0 itu kita asumsikan sebagai tinggi awal dari tangki. Lalu H max adalah tinggi tangkinya. Oke. Lalu A adalah luas penampung. Penampung. Oke, jika sudah, lalu kita klik OK. Oh, di sini kita klik aja, ulang aja deh. Oke. Nah, otomatis nanti akan seperti ini. Hmm, setelah kita sudah atur semua eh, ininya, pengkondisiannya, m- kita dapat menjalankan simulasinya. Nah, misalkan saya mau di konstan ini, saya ubah nilainya dari yang awalnya konstan value-nya 1, saya ubah menjadi, nah di constant value-nya saya ganti yang awalnya 1 menjadi 80. Lalu kita klik OK. Untuk yang selanjutnya itu adalah ada piping di sini. Saya mau nilai nilai aliran masuk sini tuh loh. Kok pada subsistem yang pertama di sini saya ingin nilai aliran masuknya itu sebesar 462. Lalu untuk yang di sini sebesar aliran keluarnya itu, dan untuk nilai aliran yang keluarnya itu yaitu sebesar 187. Lalu klik OK. Dan saya ingin mengeluarkan nilai kos pada nilai kos keluaran yaitu sebesar 50. Nah, setelah selesai semuanya kita rangkai dan kita masukkan parameter-parameternya, maka
eh, rangkaian yang telah kita buat ini bisa dilakukan simulasinya atau di run. Nah, di sini saya bisa saya ingin menggunakan 30 menit, namun itu bisa diatur sesuai keinginan kalian masing-masing. Selanjutnya kita run. Oke, di sini terdapat error. Nah, setelah kita selesai melakukan rangkaian dan apa tadi namanya, masukkan nilai-nilainya, kita akan melakukan simulasinya. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat di bagian display. Nah, di sini tertera 8,688. Hasilnya seperti ini grafiknya. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.